Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok E untuk menjelaskan hasil diskusi kami dengan tema kurikulum pendidikan kejuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Sabar Sentosa dengan NIM 2102015. Saya akan membacakan materi A. Latar belakang. Pendidikan adalah proses humanisasi dan hominisasi, yaitu proses manusiakan manusia menjadi lebih utuh atau sempurna. Manusia yang utuh adalah apabila dapat mengembangkan unsur rasionalitas, kesadaran, akal budinya, dan segi spiritualitas, moralitas, sosialitas, kesatuan dengan alam, serta rasa dan emosinya. Adapun rumusan masalah. Jelaskan apa itu pendidikan kejuruan. 2. Apa saja prinsip pengembangan kurikulum pendidikan kejuruan. Ketiga, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penulisan kurikulum pendidikan kejuruan. Adapun tujuan penulisan makalah. Yang ke-1, untuk mengetahui apa itu pendidikan kejuruan. Kedua, untuk mengetahui prinsip pengembangan pendidikan kejuruan. Dan yang terakhir, untuk mengetahui faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan pendidikan kejuruan. Kajian pustaka. A. Pengertian pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidangnya masing-masing, yang mana merujuk pada segala bentuk dan jenjang dalam proses pendidikan yang melibatkan pengetahuan umum, studi teknologi dan sains terkait, serta penguasaan keterampilan praktek, pengetahuan, perilaku, dan pengertian terkait pekerjaan dalam berbagai sektor industri. Pendidikan kejuruan dapat disediakan oleh institusi pendidikan atau melalui program kerjasama yang diselenggarakan bersama oleh institusi pendidikan di satu pihak dengan berbagai pihak yang terkait dunia kerja. Jadi, pendidikan kejuruan adalah suatu bidang keilmuan yang sangat luas, yang bersifat praktikal dan open karena bisa melibatkan berbagai pihak, mulai dari institusi pendidikan dan pelatihan, bisa yang berstatus negeri atau swasta, bisa berada di bawah naungan kementerian atau dinas pendidikan atau instansi teknik lain, bisa pula diselenggarakan oleh satu pihak, bila pula berbentuk pendidikan duras panjang atau pelatihan durasi. Contohnya di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan. Yang kedua, MAK atau Madrasah Aliyah Kejuruan. Yang ketiga, BLK atau Balai Latihan Kerja. Yang keempat, Politeknik atau Sekolah Tinggi atau Akademik dalam bentuk program diploma. B. Pengembangan kurikulum pendidikan kejuruan. Pengembangan kurikulum di Indonesia haruslah melibatkan partisipasi dari industri untuk menyelaraskan dengan perkembangan teknologi. Menurut Haidar pada tahun 2016, partisipasi guru dalam proses kurikulum akan membantu mereka dalam memperbaharui dan meningkatkan tidak hanya pada kurikulum tetapi juga pelajaran yang lebih baik dan efektif. Berikut 4 hal penting dalam penyusunan kurikulum, yaitu yang pertama, desain kurikulum harus mengacu pada disiplin ilmu. Yang kedua, desain kurikulum haruslah berorientasi pada masyarakat. Yang ketiga, desain kurikulum haruslah berorientasi kepada siswa. Dan yang terakhir atau yang keempat, yaitu desain kurikulum haruslah berorientasi kepada teknologi yang ada. C. Prinsip pengembangan pendidikan kejuruan. Menurut Asmiriani pada tahun 2014,
ada beberapa prinsip yang harus kita terapkan. Yang pertama yaitu prinsip relevansi. Prinsip relevansi adalah sifatnya itu kesesuaian atau menetap. Yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas, yaitu prinsipnya awet dan tahan lama. Yang ketiga, prinsip kontinuitas, yaitu melaksanakan evaluasi secara berkesinambungan dari waktu ke waktu. Prinsip efisiensi, yaitu prinsip yang dijalankan agar kegiatannya berjalan dengan baik dan lancar. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip efektivitas, yaitu suatu pencapaian yang harus dituju secara benar dan baik. Dukung dan penghambat pelaksanaan pendidikan kejuruan. Berdasarkan hasil pelaksanaan kurikulum pendidikan kejuruan di atas, terdapat beberapa faktor yang mendukung terhadap pelaksanaan pendidikan kejuruan, yaitu yang pertama, dikembangkan berdasarkan analitis kebutuhan tuntutan kerja dan kesiapan sekolah. Yang kedua, pengembangan kurikulum ditempuh dengan tahapan merumuskan tuntutan pekerjaan, tujuan ditetapkan berdasarkan SKK dan SKKD, penetapan nama mata pelajaran berdasarkan karakteristik kompetisi, penetapan disesuaikan dengan kebijakan yang ada di sekolah, media atau metode pembelajaran dapat disesuaikan dengan perhitungan rasio siswa dan ketersediaan sarana pembelajaran khususnya untuk praktikum, dan sistem evaluasi mengintegrasikan pengukuran kognitif, afeksi, dan psikomotorik untuk mengukur kemampuan siswa. Faktor pendukung yang ketiga yaitu memungkinkan adanya pengembangan kelompok mata pelajaran baru yang kurang dikenal dalam kurikulum-kurikulum sebelumnya. Yang keempat, silabus berisi informasi yang lengkap tentang mata pelajaran membawa dampak pada pembelajaran yang sistematik. Yang kelima, kejelasan materi apa yang akan disampaikan dapat menuntun siswa untuk lebih siap belajar dengan memberikan gambaran tentang apa dan bagaimana proses belajar yang akan dilalui. Selanjutnya adalah faktor penghambat kurikulum pendidikan kejuruan, yaitu antara lain yang pertama, memerlukan cukup banyak waktu untuk menggali informasi dan merumuskan kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan para lulusan dan tuntutan dari UDI atau dunia usaha atau dunia industri. Yang kedua, sulitnya membentuk tim yang solid dan menguasai materi secara teori dan praktik yang berperan sebagai pengembang kurikulum. Yang ketiga, keterlibatan DUDI dalam penyusunan kurikulum sejak awal merupakan sebuah keharusan, sedangkan pembimbing DUDI memiliki jadwal kerja yang padat sehingga memerlukan tim pengembang yang aktif dan kreatif. Yang keempat, penyusunan silabus yang berisi gambaran lebih menyeluruh tentang paket pembelajaran atau mata pelajaran yang dikembangkan memerlukan penyusunan dan pemikiran yang lebih menguras tenaga. Yang kelima, penyusunan kurikulum memerlukan waktu luang, tenaga yang banyak, dan biaya yang besar. Yang keenam, beragamnya ketersediaan sarana penunjang pembelajaran praktik dari segi kualitas dibandingkan dengan jumlah rombongan belajar dan kualitas atau spesifikasinya dibandingkan dengan teknologi saat ini. Kesimpulan dari materi tersebut yaitu proses pengembangan kurikulum dapat menjadi lebih efektif dan berhasil dalam menyiapkan siswa yang siap kerja, yaitu dengan cara melibatkan guru dan industri dalam proses pengembangan kurikulum agar nantinya kualitas dari kurikulum tersebut meningkat dan tentunya akan berdampak pada kualitas lulusan satu sekolah. Saat ini, tuntutan dunia kerja semakin cepat berubah dan memerlukan kualitas tenaga kerja yang tidak hanya memiliki kualitas hard skill yang baik,
namun juga harus diiringi dengan kualitas soft skill yang baik juga, agar nantinya mampu bersaing pada dunia kerja. Untuk itu, tamatan dari SMK dituntut untuk meningkatkan hard skill dan soft skill-nya agar mampu bersaing nantinya pada dunia kerja. Program Prakerin ini sangatlah bermanfaat bagi siswa dalam meningkatkan skill dan pengetahuannya dalam dunia kerja. Pihak sekolah hendaknya dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk pelatihan yang lebih efektif dalam pembentukan keterampilan dan sikap kerja profesional siswa sesuai dengan bidangnya masing-masing. Demikianlah hasil diskusi kami. Apabila ada kesalahan pengucapan kata atau pengucapan yang kurang jelas, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.